pembangkit momen yang diberikan di soal itu ada tidak di distribusi peluang yang umum. Itu kuncinya. Tadi soalnya itu adalah seperti dikali E pangkat 5T dikurang E pangkat 4T. Yang mana kira-kira yang mendekati? Uniform. Ya, karena di sana ya. Nah, kalian cari nih di buku atau di tabel sakti itu yang pola FPM-nya seperti ini. Ya, untuk yang uniform ketika X boleh marah lagi kelasnya. Bu. X distribusi uniform dengan parameternya A dan B gitu ya, maka MXT-nya itu sama saja dengan, boleh dibacakan, E pangkat BT dikurang E pangkat AT per kurung B min A kali T. Nah, lihat tidak polanya. Berarti di sini baru kalian lihat ya, yang jadi A-nya berapa, yang jadi B-nya berapa? A-nya 4, B-nya 5. Jadi kalau di sini disubstitusikan jadi E pangkat 5T kurang E pangkat ini ya, 5 kurang 1 ya, jadi T. Itu masih abu. Nah, sekarang yang A, pertanyaannya tadi kalian diminta mencari peluang. Dari sini kalian tahu berarti ya, maka X itu berdistribusi uniform dengan parameternya adalah 4 dan 5. Fx-nya apa uniform itu? Bentuk fungsi kepadatan peluangnya 1 per B min A dengan A kurang X kurang B. Oke ya, dengan X-nya antara A sama B 45 ya. Kan? Berarti ini sama saja dengan 1 dibagi 5 kurang 4 atau 1 bagi 1 sama dengan 1. Gitu. Jadi untuk mencari peluang di antara 4,2 dengan 4,7, mengintegralkan batas bawahnya 4,2 sampai 4,7 Fx dx gitu ya. Berarti ini integral 4,2 4,7 dari 1 dx. Jadi jangan jawabannya dari googling ya, Zahra ya. X dengan batas bawah 4,7 boleh nggak Bu, misalnya kalian kan kemarin sudah presentasi siapa kelompok uniform? Oke. Kalau misalnya pertanyaannya selanjutnya itu kalian diminta mencari apa? Ekspektasi dan variansi. Ekspektasi dan variansi ya? Mana tadi pertanyaan? Nah, ekspektasi dan variansi. Misalnya nggak ada melalui pembangkit momen, tapi langsung saja nggak ada perintahnya. Pokoknya cari ekspektasi X dan varians X. Jalan pintasnya bagaimana menjawabnya? Tuh. Udah ada belum di sini? Ya, mainnya Nggak ada. Ekspektasi X-nya itu adalah A plus B A plus B per 2 ya, 4 per 5 9 per 2.
Sama nggak jawabannya? Sama yang jawab varians X apa? B min A dikuadratkan Per 12 ya? per 12. 1/12. Iya, 1/12. Sama nggak yang menjawab 8B? Iya, sama. Ya, kalau diminta melalui ini fungsi pembangkit molar, maka kita turunkan 1 kali, lalu sama dengan kan T-nya dengan 0, ya. Gitu. Lalu kalau mau mencari varian, berarti kan kita butuh ekspektasi X kuadrat. Berarti kita turunkan 2 kali, T-nya sama dengan kan dengan 0. Ketemu nggak jawabannya? 8B. Nah, 8B pakai apa namanya? Rumus ini langsung sama ya. Teman-teman, berarti kan ini tidak boleh T-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan kita harus menurunkan ini untuk sampai nanti memperoleh ekspektasi X dan varians. Jadi kalian ingat ada yang namanya dalil L'Hopital, dan sifat dari turunan limit kanan harus sama dengan limit kiri. Nah, gunakan itu. Kebayang nggak? Kita bisa bahas tapi karena sangat panjang. Jadi di soal nomor 4, 5 itu menggunakan sifat seperti itu. Karena kalau kita pakai fungsi pembangkit molar langsung diturunkan terhadap T, dia nanti hasil turunannya kita substitusikan T-nya sama dengan 0, jadi tidak definisi 0/0 semua nanti. Ya nggak? Semuanya 0/0 nanti, ya. Gitu. Sehingga harus menggunakan tadi ya sifat dari turunan limit kanan sama dengan limit kiri, karena kalau ada turunan kan kalau ada turunannya berarti kan ada turunan limit kanan sama dengan limit kiri begitu ya. Lalu nanti menurunkannya pakai dari L'Hopital. Ingat dari L'Hopital? Nanti saya coba berikan catatan saya ya. Kasih Bu. Karena panjang sekali saya sudah menghabiskan berlembar-lembar ya. Jadi saya kasih sampai ekspektasi X. Tapi kalau mencari ekspektasi X kuadrat nanti kalian coba sendiri lanjutkan, gitu ya. Setuju ya? Karena kita mau masuk materi baru. Apaan sih? Ya. Oke. Mana lagi soalnya sekiranya bingung? 7C. Distribusi peluang Y. MT itu apa? MT itu sama dengan ekspektasi dari ini anggap variabel X ya. Ya X atau Y? Variabel Y. Karena pertanyaan AB-nya dari Y ya. Apa ini berarti ekspektasi? Pangkat sepertinya dia diskrit di situ ya. Maka kalau diskrit dia sigma dari pangkat PY Yang penting dikali kelihatan. PY untuk seluruh Y, gitu kan? Nah, ini memang tidak ada prosedur khusus kecuali kita mencoba menerka-nerka, lihat polanya. Kalau teman-teman di situ lihat bahwa MT-nya itu adalah 1/6 pangkat T ditambah 2/6 pangkat 2T ditambah 3/6 pangkat 3T. Coba. Berarti kan ini pangkat T kali 1, ini kali 2, ini kali 3. Kebayang nggak dari sini? X-nya berarti 1, 2, X-nya, Y-nya. PY-nya
biar jadi bentuknya seperti ini, ya. Berarti P-nya itu untuk Y sama dengan 1 berapa P-nya? Atau P Y sama dengan 1, Y-nya 2 sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, berarti peluangnya sama dengan 3. Ini harus berapa teman-teman? Ini kan 1/6 kali 1 1/6. Ayo coba diterka-terka. 1/6 Y. Y per 6 ya nggak? Ya, ya per 6. Hah? Ya, Berarti ini jadi ya per 1/6 peluangnya gitu kan? ya. Yang ini 2/6. Yang ini 3/6. coba sekarang kita masukkan ke sini. Ketika Y-nya sama dengan 1 sampai dengan 3, begitu kan? Pangkat dikali berapa? PY satunya? Ini kan? Ini. 1 Ditambah pangkat 2T 2T dikali P2 ditambah pangkat 3T 3T dikali P3 Berarti ini sama saja dengan P1-nya 1/6 1/6 ET pangkat T tambah 2/6 2 pangkat 2T ditambah 3/6 pangkat 3T. Nah, sama kan? Berarti distribusi peluangnya adalah ya PY-nya itu sama saja dengan 1/6 untuk Y sama dengan 1, 2/6 untuk Y sama dengan 2, 3/6 untuk Y sama dengan 3, dan 0 untuk Y yang lain. Saya tidak akan memberikan soal seperti ini ya. Gitu ya. Makanya ini tidak berlaku dengan tadi saran saya, coba cari di tabel band yang mana yang polanya seperti ini FPM-nya gitu kan. Karena tidak akan kalian temukan ya dari FPM yang ada di tabel ini, tidak ada yang polanya seperti di soal yang ini ya, tidak ada. Sehingga caranya ya seperti itu, kita coba sesuaikan teman-teman ya. Tapi idealnya adalah kalaupun nanti akan ada soal seperti ini, diketahui FPM-nya dahulu, pasti dia merupakan FPM dari distribusi peluang yang umum. Artinya kalian lihat di tabel tadi yang mana polanya masuk, nah nanti kalian tinggal definisikan parameternya apa, seperti uniform tadi contohnya. Distribusi. Ya. Oke. Nomor 8 sudah, nomor 9 distribusi apa nih? Distribusi ada yang menjawab tidak? Yang Ini C belum. Yang C-nya belum. Yang C-nya belum. Yang 9A-nya sudah. Coba kita lihat. market moment. C-square. Square. Lihat, FPM-nya 1 dibagi 1 dikurang 2T pangkat 0/2. Jawaban teman kalian itu adalah 1/1 min 2T. Berarti nu-nya berapa? 2. Jadi ini sebetulnya adalah distribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya 2. Atau nu-nya sama dengan 2. Jadi kalau teman-teman tidak sampai ke sana ya dengan cara singkat itu nggak apa-apa. Akhirnya di sini kan diintegralkan dan benar jawabannya ya. Jadi 1 dibagi 1 min 2T. Siapa yang mengerjakan? Vira. Oke, ya. Betul Vira ya jawabannya. Nah, kalau kalian sudah tahu dari distribusi tertentu seperti tadi saya sampaikan, langsung saja lihat di tabel ekspektasi X dan variansnya ya. Ada tidak yang mengerjakan 9B? Reza. Apa Reza jawabannya?
Ekspektasi X-nya berapa? Di-share tidak di grup? Ada Bu. Ekspektasi X-nya itu adalah 2, ya kan? Di sini min-nya adalah nu. Tadi derajat bebas kita 2 kan? Maka variasinya harusnya di sini 2 kali 2, 4. Nah, betul jawabannya. Variasinya adalah 4. Reza ya. Mana Reza? Oh, perempuan. Jadi nanti ujian kalian boleh nih bawa tabel ini di print, di fotokopi ya. Oke, yang lainnya aman? Yang C-nya belum, Bu. Yang C-nya? Oke. Ya Allah, tinggal integral aja. Berarti integral dari Gue dapetnya negatif. 3 sampai hingga dikali fx-nya. Nggak ketemu hasilnya? Hah? Ada kesulitan di integralnya? Bilang negatif hasilnya. Enggak. Enggak, Ada. gue Kenapa? Udah ada yang mengerjakan? Belum. Atau kalian boleh membuatnya seperti ini. Peluang X lebih dari 3 itu kan sama saja apa? 1 gitu kan? Dikurang peluang X kurang dari sama dengan 3. Jadi di sini integral dari berapa? Yang ini 0 sampai 3 fx dx. Fx-nya yang mana? Yang di soal setengah pangkat min x per 2 gitu ya. Kalau kalian ketemu peluang-peluang yang seperti ini nih, kalian rubah saja menjadi kumulatifnya di sini. 1 dikurang peluang x lebih kurang dari sama dengan 3. Bilangin setengah aja. Kalau kemarin kelompok C-square punya fungsi distribusi kumulatif, bisa langsung kita di fungsi distribusi kumulatifnya dengan x-nya nanti batasnya sampai dengan 3. Kalau tidak ada, integralkan saja dari 0 sampai 3 dari fx dx. Gitu. Ya. Ada lagi? Saya kayak buka kelas konsultasi ini. 1A ini mudah sekali. MT itu apa? Ekspektasi E pangkat T. Di situ Y. Ya. Dia minta M 0. Sisihkan saja E pangkat 0 kali Y. Berarti ekspektasi dari E pangkat 0, ekspektasi dari 1 sama dengan 1. Mas harus ketemu saya dulu. Karena apa? Karena kalian berpikirnya sangat tingkat tinggi, sangat kritis, sangat overthinking. Aduh. Tadi ya, kalian tinggal lihat tabel, diintegralkan seperti biasa, bagus, effortnya bagus. Tapi kalau sudah tahu kata kuncinya kan lebih efisien gitu ya. B-nya sudah terjawab benar ya. Udah ya, aman ya. Paling nanti yang tadi yang saya sampaikan, kalau nanti kalian diminta mencari ekspektasi dan variasi dari fungsi pembangkit momen dengan fungsi yang ketika diturunkan hasilnya adalah 0 per 0 gitu atau hingga per 3, ya nanti saya berikan contoh untuk salah satu soal dalam mencari ekspektasi. Coba tolong dong kirim ke grup. Menggunakan dari L'Hopital dan tadi Langsung ke grup sifat terkacang. fungsi dari limit turunan begitu. Oke ya teman-teman, ini adalah materi untuk fungsi pembangkit momen. Ada yang ditanyakan terkait materi ini atau kita bisa lanjut ke materi berikutnya? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Ini luring keberapa ya teman-teman? Baru kedua, Bu. Aduh. Kelas A. Borong semua kelas A kayaknya luring. Oh. Karena kelas B ya. Ya kelas B. Kelas A ruling berapa kali, Bu? Kalian presentasi 2 minggu daring, mereka luring. Bus. Mereka mintanya luring. Wis, mantap.
Kayaknya daringnya yang bisa kehitung ya, lebih banyak luringnya mereka. Mantap. Kemarin terakhir kuliah jam 2:30, jadi habis dari situ mereka langsung bukber bersama. Bukber bersama. Bukber. Buka puasa bersama. Oke teman-teman ya, ini materi terakhir, benar-benar materi terakhir, nggak ada materi lagi ya, untuk sampai ke UTS maksudnya. Ya nanti di UTS kalian mata kuliah yang baru, materi yang baru dengan Ibu Widianti. Widianti Rahadi. Oke, materinya adalah joint distribution teman-teman namanya. Joint distribution ya, atau fungsi peluang gabungan atau fungsi peluang bersama begitu. Tujuannya adalah kita kan memahami sifat-sifat dari fungsi sebaran peluang bersama, lalu memahami konsep dan prosedur dalam menentukan fungsi sebaran peluang marginal. Jadi kalau ada fungsi peluang gabungan, maka tentu kita bisa mencari fungsi peluang marginal. Kalau di regresi itu kita akan mempelajari pengaruh misalnya ya dari dua buah variabel, misalnya pengaruh motivasi ya, kemudian juga kemandirian dalam belajar terhadap misalnya hasil belajar kalian. Artinya kita ingin melihat pengaruh bersama itu antara kemandirian dan tadi motivasi. Tetapi kita juga bisa melihat pengaruh masing-masing variabel tersebut. Kita bisa melihat pengaruh kemandirian sendiri terhadap hasil belajar, kita juga bisa melihat pengaruh yang namanya motivasi terhadap hasil belajar gitu. Jadi di dalam fungsi distribusi peluang bersama kita nanti bisa melihat fungsinya secara bersama, tapi kita juga bisa melihat fungsinya secara marginal bagi setiap variabel acak teman-teman ya. Nah sehingga ini adalah topik untuk materi pertemuan ke-7, ada fungsi sebaran peluang bersama, nanti ada contohnya untuk PU-Bacak diskrit dan kontinu. Lalu juga ada fungsi sebaran peluang marginal baik PU-Bacak diskrit maupun kontinu. Baru nanti terakhir bagaimana caranya kita untuk membuktikan bahwa dua buah variabel itu adalah bebas stokastik. Pernah mendengar stokastik? Bebas stokastik? Prostok ada mata kuliahnya? Ada, tapi belum Ada dapat. yang ada ketiga. Kalau ketiga Bu ada. Pilihan. Kalau nggak salah pilihan. Oh, oke. Terus Saya kira wajib kalau di matematika. Karena di statistika kalau tidak salah mata kuliah wajib. Mungkin karena matematika tidak suka yang tidak pasti ya. aduh. Ya, karena kan prostok kan banyak unsur ketidakpastiannya. Ya, Teman-teman ya. kesian. Jadi kalau teori Oke, sekarang kita lihat dulu ya gambaran bagaimana PU-Bacak tunggal dan PU-Bacak tidak tunggal gitu ya. Nah, PU-Bacak tunggal yang kemarin kita pelajari dari awal sampai sekarang itu kita masih berbicara PU-Bacaknya PU-Bacak tunggal teman-teman. Jadi hanya ada satu PU-Bacak atau hanya ada satu random variabel, di mana setiap variabel acak itu dia menyatakan suatu fenomena atau karakteristik yang nilainya menjadi perhatian untuk diteliti. Ya misalnya kalian ingin meneliti berat badan, tinggi badan, usia, itu adalah variabel acak, tapi hanya satu yang digunakan. Begitu. Ketika kita berbicara variabel acak berdimensi 2, maka kita punya dua buah variabel. Notasinya bisa indeksnya yang ditambah gitu ya, atau memang simbolnya yang berbeda, X1, X2 atau X, variabel X dan variabel Y gitu. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai dari kedua variabel acak tersebut? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi nanti dia merupakan hasil pengukuran satu karakteristik tapi dia diukur sebanyak 2 kali. Jadi ada dua nilai tapi dia merupakan satu karakteristik yang sama. Jadi seperti pengulangan pengukuran gitu ya. Misalnya mengukur tinggi badan dari dua orang yang berbeda. Sama-sama mengukur tinggi badan tapi dari dua orang yang berbeda. Nilainya ada dua kan? Atau kemungkinan yang kedua adalah hasil pengukuran dari dua karakteristik yang berbeda. Misalnya di sini mengukur tinggi badan dan berat badan dari satu orang yang sama. Itu juga bisa dikatakan nilainya PU-Bacak berdimensi 2. Sehingga kalau kita berbicara PU-Bacak berdimensi n, maka akan ada sebanyak n buah variabel acak. Gitu. Artinya nanti akan ada hasil pengukuran dari satu karakteristik tapi berulang sebanyak n, atau memang kita mengukur sebanyak n hal yang berbeda. Gitu ya. Itu bisa jadi keduanya mungkin. Ya, dalam analisis statistika itu sangat-sangat memungkinkan.
Mengapa joint distributions itu sangat penting untuk dipelajari teman-teman? Karena kalau kalian meneliti, kalau kalian mau melakukan nanti di akhir skripsi ya, jarang sekali variabelnya itu hanya ada satu. Jarang sekali ya. Karena untuk mengungkap suatu fenomena, untuk mengambil kesimpulan dari suatu populasi, sangat riskan kalau kita berdasarkan hanya dari satu buah informasi, hanya dari satu buah variabel gitu ya. Dan biasanya memang peneliti itu tertarik untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan kedua atau lebih variabel. Seperti tadi contohnya, misalnya, apakah di kelas ini benar-benar motivasi dan kemandirian itu bisa berpengaruh terhadap hasil belajar kalian gitu. Bagaimana kalau saya hanya memakai variabel motivasi? Ya, bisa saja berpengaruh, tetapi nanti nilai akhirnya keragaman dari hasil belajar yang kalian dapatkan bisa jadi rendah. Itu artinya pengaruhnya tidak terlalu tinggi karena ada variabel-variabel lain yang sebetulnya mungkin berpengaruh terhadap hasil belajar kalian, tapi tidak saya masukkan ke dalam penelitian. Jadi semakin banyak informasi atau variabel yang digunakan, itu akan membuat kesimpulannya semakin baik gitu ya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, ketika kita menggunakan variabel yang lebih dari satu, itu sangat memungkinkan dalam membuat kesimpulan tentang populasi dari mana sampel itu diambil. Kayak tadi misalnya, kalaupun mau satu variabel gitu ya, karena mentok dan sebagainya, berarti yang kalian harus usahakan apa? Sampelnya yang banyak. Kalau misalnya ada 2 buah variabel, mungkin sampelnya tidak sebanyak kalau satu variabel. Jadi kalau di dalam analisis, khususnya dalam analisis statistika ya, kalian harus mempertimbangkan rasio atau jumlah antara variabel yang ada dengan banyaknya data yang harus diperoleh. Ada yang mengatakan bahwa banyaknya data itu kalau bisa minimal 10 kali banyaknya variabel. Jadi kalau kalian punya 5 variabel, ya data masing-masingnya minimal 50 untuk menghasilkan hasil yang baik ya, dan bermanfaat untuk mempelajari distribusi peluang multivariat. Di prodi matematika adakah mata kuliah analisis multivariat? Sebetulnya ada mata kuliah pilihan itu di prodi pendidikan matematika, tapi sepi sekali peminatnya ya, karena memang banyak topiknya. Kalau kalian tertarik, kalian boleh ikuti prodi statistika, tapi setahu saya di prodi statistika itu mata kuliah wajib. Ya, jadi sayang sebetulnya kalau teman-teman tidak mengambil mata kuliah yang terkait analisis multivariat. Karena topik skripsi kalian ternyata ada yang sampai clustering, terus ada sampai klasifikasi, metode klasifikasi. Ya, kakak kelas kalian itu bimbingan yang dengan saya ada yang seperti itu. Dan itu dipelajarinya di analisis multivariat. Machine learning, kalau nanti kalian mendengar ada support vector machine, ada k-means clustering, ada decision tree, random forest. Nah, itu metode-metode klasifikasi sebetulnya aplikasi dari materi analisis multivariat gitu ya. Jadi kalau nanti suatu saat kalian ternyata tertarik mengambil topik skripsi ke arah sana, berarti kalian cari ya, atau cari teman kalian di prodi statistika untuk mempelajarinya gitu. Nah, ini ada satu ilustrasi ya. Jadi misalnya kalau kita berbicara 2 buah variabel, pertanyaan kita bisa menjadi lebih kompleks, tapi lebih mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Ya, misalnya, di sini ada 2 variabel teman-teman, yaitu jenis kelamin dan preferensi olahraga favorit. Jadi saya kalau berbicara 2 variabel, pertanyaannya bisa menjadi seperti ini. Berapa besar kemungkinan individu tertentu dalam suatu populasi itu adalah laki-laki dan lebih memilih baseball sebagai olahraga favorit mereka. Jadi gabungan laki-laki dan dia suka baseball. Kalau kita berbicara variabel acaknya hanya 1, mungkin pertanyaannya hanya berapa persen laki-laki yang ada di sana gitu, yang ada di dalam sampel gitu, atau berapa persen orang yang suka baseball tanpa melihat jenis kelamin gitu. Tapi sekarang bisa jauh lebih spesifik gitu ya, artinya berapa besar atau berapa persen gitu ya kalau dia laki-laki dan lebih memilih baseball. Sama halnya dengan berapa besar kemungkinan individunya perempuan dan sepak bola misalnya yang jadi olahraga favorit mereka. Jadi harus bersamaan lah seperti itu ya konteksnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari joint discrete distributions ya. Jadi ini fungsi peluang gabungan discrete
atau fungsi masa peluang gabungan. Ingat ketika perubahan acaknya diskrit, nama fungsi peluangnya itu adalah fungsi masa peluang atau FMP. Ya, sehingga ketika dia perubahan acaknya lebih dari satu disebutnya FMP gabungan atau joint discrete distribution, teman-teman. Nah, definisinya adalah seperti berikut ya. Jadi fungsi peluang gabungan dari peubah acak diskrit X berdimensi K gitu ya, atau K ini himpunan dari X itu himpunan dari X1, X2 sampai dengan X ke K, maka fungsi peluang gabungannya dituliskannya seperti ini teman-teman. P kecil dalam kurung ada X1 sampai dengan X ke K gitu ya. Ini adalah peluang ketika nilai variabel acak X1-nya adalah X1, X2-nya adalah seterusnya ya, X2 sama dengan X2 dan seterusnya sampai X ke K sama dengan X K. Kalau kita berbicara dua buah variabel acak, maka di sini hanya sampai X2. Jadi P X1 X2 seperti itu. Ya. Oke, itu dari segi notasinya. Sekarang kita lihat bagaimana suatu fungsi itu dikatakan fungsi peluang gabungan. Kalau kita berbicara dua peubah acak, biasanya disebut juga bivariat. Pernah mendengar ya? Kalau bivariat? Belum? Baru sekarang, Bu. Sekarang, oke. Kalau satu berarti apa? Kalau dua bivariat? Bukan. Apa? Mono, bukan. Iya, apa sih namanya? Hah? Uno. Perempuan di Padang disebutnya apa? Udah. Uni. Berarti apa? Uni. Oh iya, uni. Uni. Masa harus ke sana sih? Dia jauh banget ya. Jadi kalau mau bacaknya ada dua berarti bivariat teman-teman ya. Oh iya, uni. Nah, lihat ya. Jika X1 dan X2 merupakan peubah acak diskrit dengan fungsi peluang gabungnya adalah Px1 X2. Ingat waktu univariat, syarat suatu fungsi dikatakan fungsi masa peluang apa? Ada dua syaratnya juga. Suatu fungsi dikatakan fungsi masa peluang kapan? Jika X lebih dari 0, Oke, Px lebih besar dari 0. dari 0 itu jumlah peluangnya 1. Iya, jumlah peluang dari seluruh nilai ini harus sama dengan 1. Untuk dua buah peubah acak juga sama teman-teman, tapi dia peluang dari fungsi peluang gabungannya ya. Jadi nanti kalian lihat pasangan X1 dan X2 yang mungkin dari seluruh nilai X1 dan X2 nilainya harus lebih dari 0 ya. Lalu ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 1. Nah, ini adalah layout dari fungsi peluang gabungan. Kalau misalnya X1 dan X2-nya berupa peubah acak diskrit. Ya, jadi misalnya di sini variabelnya kita punya X dan Y. Ya, jadi X itu adalah untuk variabel X1 misalnya ya. Y itu adalah variabel X2 atau X dan Y lah gitu. Sehingga nilai variabel acak X itu kan bisa dari X1 sampai dengan X ke M. Nilai variabel acak Y itu bisa dari Y1 sampai dengan Y ke N. Sehingga ya yang ada di sel-sel ini adalah fungsi peluang gabungannya. Misalnya di sel yang pertama Px1 Y1 begitu ya. Berarti ini nilai peluang ketika X-nya bernilai X1 dan Y1-nya bernilai Y1. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti kalian harus mampu mengkombinasikan gitu ya antara nilai X dan Y yang mungkin seluruhnya untuk mencari nilai peluangnya. Kalau kalian jumlahkan yang baris pertama nih ya, Px1 Y1, Px1 Y2 dan seterusnya sampai Px1 Y ke N, maka dia sama saja peluang X-nya ketika X sama dengan X1 ya, karena Y-nya bergerak ya, X-nya tetap, Y-nya bergerak dari 1 sampai N, dia merupakan Px1. Ketika X-nya sama dengan X2 ya, dan untuk seluruh Y maka dia jadi Px2. Dan ini ketika dijumlahkan Px1 sampai dengan Px ke M, dia harus sama dengan 1. Begitu juga untuk yang PY1 gitu ya. Dia jumlahkan kolom Y1 untuk seluruh X di sini ya. Ke bawah itu kan indeksnya X, dia menjadi PY1. Untuk kolom Y2 jadi PY2 dan seterusnya. Kalau jumlahkan juga harus sama dengan 1.
ini nanti ada kaitannya dengan mencari fungsi peluang marginal ya, untuk X maupun untuk Y, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara fungsi peluang, maka ada juga yang namanya fungsi distribusi kumulatif gabungan. Kalau sebelumnya kita hanya berbicara F besar X gitu ya, itu adalah peluang X kurang dari sama dengan X. Maka kalau kita sekarang fungsi distribusi kumulatifnya gabungan dari X1 dan X2, maka harus memenuhi ini, peluang X1 nya kurang dari sama dengan X1 dan X2 nya kurang dari sama dengan X2, begitu. Jadi bisa saja nanti kita peroleh dengan penjumlahan 2 kali ya untuk indeks X1 dan X2 dari fungsi peluang bersamanya. Misalnya nih teman-teman lihat, kita punya kasus seperti ini adalah fungsi massa peluang gabungan dari Y1 dan Y2. Kalian lihat Y1 nya nilainya 0, 1, 2, Y2 juga 0, 1, 2. Jadi coba, berapa nilai peluang ketika Y1 nya adalah 1 dan Y2 nya adalah 1? Jadi P 1,1. Berapa nilai peluangnya? 2/9. 2/9. Ya. Berarti sekarang kalau misalnya teman-teman diminta menentukan ya fungsi distribusi kumulatif atau peluang kumulatif F, Y1 nya sampai negatif 1, Y2 nya sampai 2, kira-kira berapa nilai peluangnya? Yang jawab 0 siapa tadi? Itu nebak. Kalau sudah berhitung, definisikan ya fungsi distribusi kumulatif tadi apa? Tadi apa sih? Masih ada kuliah yang KP atau sudah semua? Buat statmat udah semua, Bu. Statement sudah. Ya. Mata kuliah lain? Citra. Citra itu apa? Oh, enggak. PJ mata kuliah lain, Bu. Oh, Citra itu nama. Mata kuliah apa yang masih belum itu terpenuhi? Apa? Sama diferensial parsial. Oh. Berapa pertemuan lagi? 1, Bu. Oh, 1 mah gampang. Lah daripada KP-nya 3? Hei. Saya tebak siapa dosennya? Eh. Siapa dosen siapa? Astagfirullahaladzim. Kan kalian satu kelas. Oh, dulu kita. Dulu kita sibuk. Nggak jadi korporat, sibuk. Aku begitu enggak perlu. Tadi definisi dari F X1, X2 itu adalah peluang X1 nya kurang dari sama dengan X1 dan X2 nya kurang dari sama dengan X2. Ini apa? Peluang dia apa? Y1 ya? Y2. Y1 kurang dari sama dengan negatif 1, Y2 kurang dari 2. Ada nggak Y1 yang kurang dari negatif 1? Enggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada nilainya bisa kita pasangkan ke sini. Berarti kira-kira nih apa nilainya? 0. Paham nggak? Enggak, kita kerjakan yang kedua. Nyaut aja. 1,5. 2 titik. Berarti ini apa? P Y1 kurang sama 1,5, Y2 kurang sama dengan 2. Y1 yang mungkin berapa nilainya? Nih, yang kurang dari sama dengan 1,5. 01. 0,1. Y2
012. 0, 1, dan Dua. 2. Berarti sama saja kita mencari peluang dari seluruh pasangan yang mungkin. 0,0 tambah peluang 0,1 1 0,2 0,2 1,0 1 2 0 berapa peluangnya? 9. Lalu 29 lalu 29 ini 29 yang terakhir 0 0 0. Oh, eh benar berapa? 3, 4, 6 6, 8. 9 Ya, yang terakhir F57. F57 ya udah semua ya 1 1 ya, setuju semua? ya Bu Iya nggak? Y1 kurang dari 5 semuanya ya kan masuk. semuanya iya. masuk Y2 kurang dari 7 semuanya masuk. Jadi kita jumlahkan semuanya 1 nilai. Untuk yang F5 dan 7. Oke, kita perhatikan ya soalnya yang pertama, kontrak untuk dua pekerjaan konstruksi secara acak ditugaskan kepada satu atau lebih 3 perusahaan. Ada perusahaan A, B, dan C. Tapi kita sebetulnya pekerjaannya hanya ada 2. Kontraknya itu hanya ada 2. Tapi pilihannya ada 3 perusahaan yang bisa digunakan di dalam kontrak tersebut atau dipilihlah di kontrak tersebut. Misalkan Y1 menunjukkan jumlah kontrak yang ditugaskan ke perusahaan A dan Y2 adalah jumlah kontrak yang ditugaskan ke perusahaan B. Ingatlah bahwa setiap perusahaan dapat menerima 0, 1, atau 2 kontrak. Jadi setiap perusahaan bisa dapat 2 kontrak tersebut maksimal atau bisa nggak dapat sama sekali. Ya. Pertama, tentukan FMP gabungan untuk Y1 dan Y2. Yang kedua adalah diminta mencari F1 dan 0. Oke. Ada ide bagaimana mencari jawabannya? Ada Bu, itu ada spoiler. Ini ada kaitannya dengan definisi dari variabel acak. Gak di standar, kita kemarin belajar. Saya dengar nih, kuping saya tajam. Di pertemuan kedua. Betul, di starter juga belajar. Tapi ternyata ingatan kalian lebih jauh ya pas starter. Jadi belajar apa saya kemarin, kalian kemana? Gimana? Ada 2 kontrak teman-teman. Nah, ada 2 kontrak, kontrak 1, kontrak 2. Ada 3 perusahaan A, B, C. Berarti apa yang perlu kita lakukan sekarang? Y1, Y2. Y1, Y2. Kemungkinan pertama, perusahaan apa yang dipilih? AA. Perusahaan tersebut boleh dua-duanya di kontrak tersebut. Ingat kalimat terakhir ya. Lalu kemungkinan kedua siapa? Oh, AB. Lalu AC, AC, oh, AC, BA, 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 BB, BB, BC, BC, CA, CA, CB, CC, Pintar. Y. Y1 menyatakan apa?
Y1 jumlah Jumlah kontrak kontrak ditugaskan ke perusahaan A. Berarti ya 1 tuh jumlahnya si A. Y2 apa? jumlah kontrak ditugaskan ke perusahaan Oke, B. jumlahnya si B. Y1 untuk yang pertama berapa? Oh, 2. 2. Ini ya? 0 Berarti ini 2, 0 ini 1 1, 1 ini oh 1, 1 ini 1 0 0. 1 0 Ini 1 1 1, ini 02 02, 02 01 051 1 0 01 Ingat nggak yang ada di materi apa? Siapa yang menjawab itu? Raffi Masing-masing peluangnya berapa? Masing-masing peluangnya ada berapa? Ini ada berapa semuanya? 9 Ini tuh titik sampel, anggota ruang sampel. Ingat nggak variabel acak itu definisinya apa? Suatu fungsi yang mentransformasi setiap anggota ruang sampel ke dalam. Ya. Berarti ini setiap anggota sampel ini ya. Berapa nilai peluangnya? 1/9 1/9. Berarti kalau kita diminta membuat distribusi peluangnya, baik Y1 maupun Y2 nilainya berapa saja? Ini Y1, ini Y2. Lihat Y1 berapa nilainya? 0 1 2 2 semua kan? 0 1 2 0 1 2 0,0 ada berapa? 1/9 Nih 1 per 9. 1,0 ada berapa? 2 2 1/9 per 2 0 1/9 0 1 2/9 1 1 2/9 2/9 21 ya 02 kalau dijumlahkan ini 4/9 ini 4/9 ini coba dicek 1/9 oh iya Betul. 1/9 ke samping juga di sini berarti 4/9 4/9 1/9 mau ini dijumlahkan mau ke sini jumlahkan 1 tuh ini menjawab yang A ya SMP gabungan untuk Y1 dan Y2 teman-teman. Kalau di script kalian buat tabel seperti ini sudah ini namanya tabel kontingensi ya kalau ada mirip dengan tabel kontingensi dua arah ada baris ada kolom kalau biasanya di sini frekuensi tapi di sini kita nilainya nilai peluang. Lalu kita jawab pertanyaan yang B F110 F10 Bu F10 oke berapa? 2/9 Dengan peluang ya 1 kurang dari atau sama dengan 1 oh iya Y2 kurang dari sama dengan Y1 yang mungkinnya berapa? 01 Y2 nya 0 0 berarti peluang 00 ditambah 2 1 0 1 0 0 1/9 tambah 2/9 3/9 sepertiga bisa ya? Coba yang nomor 2 masih belum ayo mencoba nomor 2 Raffi
Gunakan sifat dari fungsi peluang gabungan. Ini kasusnya seperti fungsi apa? Peluang satu variabel. Ya. Kalau di variabelnya hanya ada satu sigmanya sekali gitu kan? Kalau ini sigmanya 2 kali untuk batas X dan batas Y. Gunakan sifat yang ini. Bisa kalian itu. Ayo, coba dulu. 2A. Dua kelas, di Penmat juga ada 2 kelas. Jadi ada 4 kelas. Soalnya belum dibuat, tapi pasti itu adalah sumbangsi dari seluruh dosen Statmat 1. Jadi ada Penmat sempat 2. Penmat kan sempat 2 kan sekarang. Penmat 2, Penmat 2 Kalau 3. di sebelum UTS hanya saya dan Prof. Siono saja. Gitu. Yang mawas juga nanti belum tentu saya, karena kan paralel ada 4. Nah, saya tidak bisa membelah diri, ya. Jadi bisa siapapun. SPJ aja bu. Apa? Dia SPJ. Ingat bulan puasa. Ini nggak ngaruh kalian mah ya. Apa? Ayo yang 1/3 maju aja. Ayo Pen. Gue mau rendam mulu. Apa ini? Oh, nggak ada cek. Mana ada? UTS boleh bawa catatan dalam 1 lembar HVS A4. Jelas banget nggak? Apa kalian bawanya? Sabar. Oke, catatannya atau sheetnya itu harus tulis tangan sendiri. Jadi jangan fotokopi punya teman kalian, jangan buat di Word lalu di print, intinya tulis tangan sendiri ya. Saya tidak akan minta catatan itu setelah UTS selesai, jadi itu kalian simpan sebagai catatan kalian sendiri. Harapannya bukan kalian mengulang ya, Aduh. tetapi Buat arsip. untuk arsip pembelajaran kalian. Nanti di Statmat 2 kalau diperlukan kan bisa lihat lagi. Kemudian kalkulator yang kayak gini, nggak harus seperti ini, tapi kalkulator tangan, jangan pakai handphone. Terus tabel boleh, ya, tabelnya di luar ini dia. Tabel normal bawa silakan. Tabel apa lagi? Tesunya bawa semua Oh. tahu. Bu, Jangan bu buat tabel itu disamain semua ya bu, menurut buku. Nah, ya kita sesuaikan semuanya, ambil dari buku BEN saja, ya, dari mulai distribusi yang umum yang tadi itu tabel sakti itu, yang ekspektasi varian dan seterusnya itu sampai ujung, itu kalian boleh bawa ya, print. Nah itu boleh fotokopi buat semuanya. Ya saran saya itu dibuat dalam satu map. Jadi nanti kalau belajar mata kuliah statistika lagi, lihat tabel-tabel di map itu. Tabel distribusi Sampai sama kalian lulus tabel. nanti skripsi pakai statistika, tinggal buka catatannya di situ, tabel-tabelnya, tabel normal dan lain sebagainya. Terserah nanti mau dipakai atau enggak ya kan, untuk UTS-nya. Tapi ya bawa aja silakan. Udah itu aja, nggak usah macam-macam lagi ya. Ternyata di prodi kalian itu boleh membawa catatan, sebelumnya boleh membawa catatan, tapi fotokopian teman kalian gitu ya. Tergantung dosen ya. Tergantung. Yang membolehkan siapa biasanya? Ah. Tergantung juga. Oh. Kalau ini enggak, tulis tangan sendiri. Ya. Bu. Ya, sama-sama. Bu cicitnya kalau nyalin dari temen tapi tetap tulis tangan juga nggak apa-apa. Gimana? Nyalin dari temen tapi tetap tulis tangan juga. Oh, Fauzan. Ya, silakan. Silakan. Kalau saya sih prinsipnya catat yang menurut kalian mungkin agak-agak sulit aja gitu loh. Karena kalau semua dicatat nanti kalian pasti ngerjain soalnya gini. Oh ini tentang ini, cari contoh soalnya yang mirip. Kalian tulis semua, ini dilipat-lipat gini kan. Bagi-bagi. Ya kalau cuma kalian mengerti. Nah. Kalau
Kalau mau seperti tadi Fauzan ya silakan ya. Tapi yang pasti tulis tangan sendiri. Mau tulis tangan ibu kalian silakan kalau kalian tidak ya. Oh. Karena banyak kan satu. Sudah. Alvin ya, yang maju siapa nih? Alvin Fernando. Oke. Nah, kalau Alvin di sini, teman-teman lihat, untuk menentukan nilai K-nya dia coba tabulasi dulu ya. X-nya dari 1 sampai 3, Y-nya 1 sampai 3, sehingga nanti dia substitusikan di sini X-nya 1, Y 1, berarti di sini K, gitu kan? K kali 1 kali 1 K. Lalu ketika Y-nya 2, X-nya 1, substitusikan juga jadi 1 kali 2 kali K jadi 2K. Paham? Atau ya, nah ini sebetulnya adalah sigma untuk seluruh X dan Y dari P X, Y ya, dari mulai X nya 1 sampai 3, Y nya juga 1 sampai 3. Jadi nanti ada, ini sama saya gini ya teman-teman, P 1,1 gitu ya, tambah P 1,2 sampai dengan 3,3 6K ya, jadi 1/36 K-nya. Sehingga PX1 X2 nya adalah berapa XY nya? PXY nya sama dengan 1/36 X kali Y ya, untuk X nya 1 sampai 3 dan Y juga 1 sampai 3. Oke, sekarang betul ya. Untuk yang pertanyaan berikutnya, peluang X-nya lebih dari sama dengan 2, Y-nya kurang dari 2, berarti X-nya 2 dan 3, Y-nya hanya 1. Pasangkan saja P21, P31 ya. P21 di sini 2K berarti 2 kali 1/6, P31 3K, maka 3 kali 1/6 ya 3/6, 5/36. Bagus ya. Nah, ini juga dengan metode yang sama teman-teman bisa peroleh. Kalau X-nya lebih dari 2, maka X-nya hanya sama dengan 3, dan Y lebih dari 1, maka hanya ada 2 dan 3. Berarti menjadi peluang 3 dan 2 serta peluang 3 dan 3. 32 di sini 6K ya, 6 kali 1/36 jadi 6/36, 9K untuk yang 33. Nah, 9/36, 5/12. Oke, benar, Alvin ya. Bisa dimengerti ya, teman-teman ya, untuk yang diskrit ya. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Sudah ada ternyata. Kamu punya PPT saya ini ya? Bukan, kamu punya PPT saya ini ya. Kamu punya PPT saya ini ya, Alvin ya? Enggak ya? Oke, itu mudah ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau pembacaknya continue? Berarti dalam mencari fungsi distribusi kumulatifnya, kita integralkan teman-teman dari batas bawahnya negatif tangga sampai X tertentu di sini. Ya, kalau X1 berarti nanti sampai nilai berapa di sini X-nya? X1-nya, X2-nya juga seperti itu. Ini hanya pengubah bantuan saja T1 dan T2. Ya, dia sebetulnya adalah X1 dan X2 juga begitu. Tinggal nanti di sini integralnya udah kan lipat 2 ya? Sudah ya, jadi bisa T2 dulu atau X2 dulu, bisa X1 dulu. Di sini kebetulan X2 dulu ya, sehingga sini batas yang integral dalamnya ini adalah negatif tangga sampai X2 karena diintegralkan dulu terhadap X2 di sini sebetulnya, lalu diintegralkan kembali untuk yang terhadap X1 gitu. Sehingga fungsi densitas gabungannya notasinya adalah ini, f x kecil 1, x kecil 2 atau f xy begitu ya. Nah, syaratnya sama dengan yang diskrit, hanya beda di dalam perhitungannya saja menggunakan integral ya. Jadi lipat 2 sekarang. Kalau ada dimensinya dimensi 3, integralnya lipat 3 teman-teman ya.
Tapi kita batasi sampai berdimensi 2 ya. Jadi kita sampai lipat 2 saja. Nah, ini integralnya terhadap X1 dan X2 ya, itu harus sama dengan 1 nanti hasilnya. Nah, ini lebih kompleks. Kita lihat. Waduh. Belajar di mana integral lipat 2 itu di kalkulus integral. Ya. Ya kan? Itu semester 2. kalian sekarang semester 4. masih ingat lah. Yes. Matematika tanpa integral itu bagai apa ya? Bagai apa? Nah, lihat. Ini saking saya takut kepanjangan di papan tulis ya. Jadi saya tulis dulu di PPT. Kalau perlu ditulis kita tulis ya. Kelihatan nggak sampai belakang? Ya, jadi kita punya pembacak Y1 Y2 di mana fungsi densitas gabungannya atau fungsi kepekatan peluang gabungannya itu adalah 1 ketika Y1 dan Y2 berada di antara 0 dan 1. Ya. Kita diminta menentukan fungsi atau peluang kumulatif ya ketika Y1-nya kurang dari atau sama dengan 0,2 dan Y2-nya kurang dari atau sama dengan 0,4. Lalu yang kedua adalah diminta mencari peluang ketika Y1-nya berada di antara 0,1 dan 0,3 dan Y2-nya berada di antara 0 sampai 0,5. Untuk yang distribusi kumulatif, tadi lihat ya, formula umumnya adalah seperti ini. Dari negatif tahingga sampai dengan X. Ingat kan Fx itu adalah peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil, gitu kan? Berarti batas bawahnya dari negatif hingga batas atasnya adalah si X, teman-teman. Sehingga ya, kalau kita mau mencari F 0,2 0,4 ya, di sini saya integralkannya nanti terhadap Y1 dulu baru Y2. Sehingga di sini batas yang di dalamnya adalah untuk Y1. Y1-nya kan sampai dengan 0,2. Berarti negatif tahingga sampai 0,2. Nih, ya. Lalu ini untuk yang Y2-nya, yang itu dari negatif tahingga sampai 0,4. FY1 Y2-nya adalah 1. Nah, ini masih sederhana sekali ya. Jadi 1 integralkan dulu terhadap Y1 ya, lalu substitusi atas dan batas bawahnya. Yang ada hanya dari 0 sampai 0,2. Kenapa? Hah, mana? Ini kan dari negatif tahingga sampai 0,2. Ya. Ya, tetapi yang bernilai fungsi 1 itu hanya untuk Y1 berada di antara 0 sampai 1. Jadi batas bawahnya adalah 0. Ya, 0 sampai 0,2. Ini substitusikan jadi 0,2 kan, 0,2 kurang 0. Lalu di sini kita integralkan terhadap Y2, berarti tinggal 0,2 dikali Y2. Batas integralnya dari 0 sampai 0,4 sama. Y2-nya juga dari 0 sampai 1 batasnya, teman-teman. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Udah ya? Insya Allah. Nah, yang B, nah ini yang perlu hati-hati. Kalau di diskrit kita mencari nilai, kalau kita diminta mencari peluang ya, kita mencari nilai Y1 dan Y2 yang mungkin gitu kan, lalu dipasangkan satu-satu. Kalau di continue kita harus menggambar wilayahnya. Jadi yang pertama kita gambar itu adalah wilayah dari fungsinya ya, fungsi densitas gabungannya. Baru yang kedua kita gambar wilayah peluang yang diinginkan begitu. Kebayang nggak tuh yang gambar sudut kanan bawah? Itu Desmos. Teman-teman pernah pakai Desmos? Oh, pernah. Desmos. Apa sih namanya? Oh ya, Desmos. Desmos. Desmos kalkulator. Kalian lebih canggih mungkin ya toolsnya. Kalau saya biasanya ceknya di situ. Desmos, Di website-nya. Misalnya ini 1 ya, ini S1
Y1 batasnya dari 0 sampai 1. 0 sampai Y1 sama dengan 0 yang mana? Ini kan? Garis ini kan, sumbu ini. ya. Ini Y1 sama dengan 0. Y1 sama dengan 1. Nah, ini adalah Y1 sama dengan 1. Ya, Y1 berada di antara 0 dan 1 nih wilayahnya. Lalu Y2 berada di antara 0 dan 1. Ini Y2 sama dengan 0. Ya. Lalu ini Y2 sama dengan 1. Peluangnya dia minta Y1-nya di antara 0,1 dan 0,3. Enam, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Misalnya sini 0,1, ini 0,3, ya. Dia di sini potong Y1 sama dengan 0,1. Di sini Y1 sama dengan 0,3. 3. Kalau pakai spidol berwarna lebih kelihatan ya. Y2 nya Dari 0 0 sampai sampai 0,5. 0,5. Oh, hanya 0,5. Ini Y2 sama dengan 0,5. Berarti ini daerahnya. Nah, irisan dari seluruhnya itu yang mana? Ini kan nih. Ya. Hapus ya sisanya. Itu yang dihasilkan. Sebetulnya aja langsung seperti mencari luas apa? Segi panjang ya. Panjang. Ininya berapa? 0,2, 0,5, Ininya 0,5, 0,2 kali 0,5. 0,1. Iya. Iya, sama saja mencari luas daerah. Karena ini Y1, Y2 nya dibatasi oleh konstanta seluruhnya, jadi mau Y1 mau Y2 nggak masalah ya batasnya di situ. Y1 nya dari 0,1 sampai 0,3, Y2 dari 0 sampai 0,5. Bisa dipahami? Insya Allah. Kita coba buka Desmos ya, biar teman-teman tergambar. Batasnya misalnya tadi Y1 itu adalah X ya teman-teman, berarti dia X nya berada di antara 0 sampai 1. Nah ini warna merah ini miliknya si X ya. Lalu tadi yang Y juga berada di antara Lalu soalnya tadi Y1 nya berada di antara 0,1 dan 0,3. Berarti 0,1 X 0,3. Nah, ini yang warna biru atau ungu. ungu. Ya. Lalu 0 sampai dengan 0,5.
Hitam. warna gelap. Hitam. Nah, ya, ini titiknya kalian bisa klik titik-titiknya. Nah, seperti ini. Bisa kalian gunakan kecuali pada saat ujian ya. Ya. Bagaimana dengan soal atau contoh yang kedua? Nah, ini agak-agak nih. Aduh, coretannya masih banyak. Contoh Waduh. 2. Waduh. Mudah ini. Waduh, baik banget. Soal cerita. Oke. Kita lihat contoh kedua. Saya gak cuma bagi terus sekali setiap awal minggu aja aku. Bensin akan disimpan dalam tangki curah ya setiap awal minggu dan kemudian dijual ke pelanggan perorangan. Jadi kita ceritanya penjual bensin teman-teman ya. Kita stok bensinnya. Kenapa? Kita stok bensinnya itu di suatu tangki. Jadi kita punya persediaan lalu kita jual. Nah, Y1 itu menunjukkan proporsi kapasitas tangki curah yang tersedia setelah tangki itu diisi pada setiap awal minggu. Sedangkan ya, karena Y1 ini persediaannya terbatas, maka dia bisa beragam isinya atau volumenya. Nah, Y2 itu menunjukkan proporsi kapasitas tangki curah yang terjual selama seminggu. Jadi Y1 itu proporsi ketersediaannya, Y2 adalah proporsi yang terjual. Karena sama-sama proporsi, maka Y1 dan Y2 itu merupakan pembacak yang nilainya di antara 0 dan 1 bagaimanapun proporsi gitu ya. Nah, selanjutnya jumlah yang terjual yaitu Y2 pasti tidak mungkin lebih dari jumlah yang tersedia. Nah, jadi tidak boleh mengutang di sini ya. Tidak boleh berhutang. Jadi Y2 tentu lebih kecil gitu ya dari Y1. Lebih kecil atau kurang sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan Y1. Nah, fungsi densitas gabungannya itu didefinisikan oleh 3 dikali Y1. 3Y1 sehingga kalau dibuat batasnya sebetulnya Y1 Y2 itu berada di antara 0 dan 1, tapi tadi Y2 harus kurang dari atau sama dengan Y1. Pertanyaannya di sini, tentukan peluang bahwa kurang dari setengah tangki akan terisi. Berarti ini siapa? Y1 Y2? Y2. Y1. Tangki akan terisi Y1 dan lebih dari seperempat tangki akan terjual. Y2. Ya. Nah, sekarang berarti sama saja peluang Y1-nya berada di antara 0 sampai 0,5 karena tadi kurang dari setengah ya, tentu bisa habis itu 0 sampai setengah, dan Y2-nya lebih dari seperempat atau lebih dari 0,25. Nah, inilah yang kita perlukan di dalam kasus pembacak kontinu. Kalau kita pembacak diskrit, kita langsung bisa mencari nilai Y1 yang mungkin berapa, Y2 yang mungkin berapa, langsung dipasangkan. Nah, kalau kita harus mencari dulu daerah yang diinginkan ini, tentu dia harus menjadi bagian dari si fungsi densitas yang ini. Ya, jadi kalau kita mau mencari wilayah daerah fungsi densitas gabungan menjadi seperti ini. Kebayang nggak? Oke, problem. Sebetulnya Y1, Y2 itu dari 0 sampai 1 semuanya sama. Ya nggak? Tapi ada keterangan Y2-nya kurang dari kalian kan nanti ujian nggak pakai desmos. Kita coba gambar. Ini misalnya Y1 ya, X itu saya simbolkan. Ini Y2. Kan? Ini Y2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Gitu. Lalu ini di sini Y1 sama dengan 0. Misalnya satunya di sini. Ya. Ini Y1 sama dengan 1.
Y2 itu kurang dari Y1. Caranya kita buat garis dulu saja. Y1 sama dengan Y2 teman-teman. Jadi kita buat garis di sini. Y1 sama dengan Y2. Posisi yang mana yang Y2-nya itu kurang dari Y1? Atas apa di bawah? Di bawah. Kenapa di bawah? Problem sama biologi. Kalian ambil satu titik aja di sini contohnya. Ya, misalnya di sini nih, kan di wilayah sini nih. Ini titik ini lebih besar Y1 atau lebih besar Y2? Besar Y1. Lebih besar Y1 kan? Berarti yang ini Y1-nya lebih besar, Y2-nya lebih kecil. Berarti wilayahnya yang bawah. Kan kalau kita buat arsirannya gini, Y1 antara 0 sampai 1 nih kita arsir kan? Ya. Ke atas. Yang ini juga kita arsir yang tengah ke kanan, ke samping. Ya. Lalu yang Y2 kurang dari Y1 yang ini kan? Berarti yang arsirannya yang mana? Yang ini. Ini ya. Yang ini wilayahnya. Nah, tinggal kita cari luas dari si daerah ini. Inilah peluang. Belum. Ini wilayah densitas. Ini wilayah fungsi densitasnya. Sekarang peluangnya dia minta berapa? Kurang dari setengah. P0. 0 sampai setengah. Ya satunya. P1 dari 0 sampai setengah. Aduh. Mohon maklum ya. Ya Ibu. Y1 sama dengan setengah. Lalu Y2-nya? Y2 seperempat. Gambarnya nggak simetris nih. Setengah. Emang di sini lah ya. Ya. Tinggal legis. Ya. Di sini lah ya. Ya Bu. Jadi kalau kita tarik, Set. ini harusnya ya. Y2 sama dengan 1/4. ini Y2 sama dengan 0. Gitu kan? Berarti yang mana daerahnya? Seperempat. Dia lebih besar ya mintanya? Oke. Berarti ini kita arsir. Lalu yang mana? Lagi yang kita arsir. Seperempat yang ke atas. Ini kan? Ya. Ini ke atas. Kecil banget. Ini nih teman-teman segitiganya ini. Ya Allah kecil banget ya. Ya. Ini nih, jadi di sana itu. Jadi kalau mau diperbesar, ini adalah Y1 sama dengan setengah. Ini adalah titik berapa nih kira-kira perpotongannya? Aduh, ya. Saya udah dapat tuh. Wis. 1/4. Y1-nya sama dengan 1/4. Ini adalah garis Y1 sama dengan ini. Yang ini berapa? Y1 Y2 seperempat. 1/4. Ini iya, Y2 sama dengan ini nih. Ini. Apa itu? 3/8. Setengah teman-teman, ini gambarnya nggak bagus. Oh. Nanti kalian buat bagus. Setengah. Jelek banget ya. Kalau di dashboard kelihatan. Oh iya, gambarnya itu. ini nih. Ini yang biru ini. Nah ini. Bagaimana cara mencarinya? Sudah belajar kan? Sudah. Ambil potongannya.
Ya. Jadi ambil potongannya. Misalnya saya mengambilnya secara horizontal. Ini saya potong, ya, menjadi potongannya seperti ini. Kalian berikan batasnya, kiri kanan, atas bawah, sesuaikan dengan gambar yang ini. Ya. Jadi kalau saya potong, ke sini. Itu kan gini gambarnya. Ya. Ini Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan 1/4. Ini Y1 sama dengan 1/4. Ini Y2 sama dengan 1/4. Jadi sudah pasti integralnya 2 kali. Saya maunya Y1 dulu baru Y2. Ini fxy. X ya. Batasnya. Batasnya 1/4 ke setengah. Ya. Kenapa di situ saya nulis Y1-nya dari Y2 sampai 0,5? Ini kan batas bawahnya nih. Ya enggak? Berarti Y1-nya berapa? Y2. Batas atasnya ini. Setengah. Kalkulus integralnya. Ya. Y2-nya Dari ini. 1/4 1/4 sampai ini berapa tadi? setengah. Y1 Y2 nya tadi 3Y 3Y1. Itu berarti F1 ya 2 ya, Bu? Y1 Y2 nya tadi 3Y1. Aksi ya. Paham nggak teman-teman? Kalau vertikal berarti potongnya gini. Kan? Sehingga yang kirinya Waduh. 0,25, kanannya 0,5, ya. Ini kan di sini, ini sampai sini, berarti ini Y1-nya sama dengan 1/4, ini Y1-nya sama dengan setengah, yang ini Y2-nya sama dengan 1/4, sampai sini Y1 sama dengan Y2. Itulah kenapa kalau vertikal kita bisa integralkan dulu terhadap dy2, dy1, berarti y2-nya dari 1/4 sampai dengan y1, yang luarnya dari 1/4 sampai dengan setengah 3Y1 dy2 dy1. Sampai sini teman-teman bisa integralkan seperti biasa ya. Hasilnya pasti akan sama. Bingung? Kalau belum berlatih belum, ya kita berlatih yuk cara-cara yang sama. Betul. Coba yang X plus Y ini, ya kita punya fxy-nya adalah X plus Y. Nah ini batas xy-nya masih muda nih, antara 0 sampai dengan 1 semuanya. Peluangnya yang diminta adalah X kurang dari Y. Mirip soal sebelumnya, tapi di sini peluangnya X kurang dari Y, teman-teman. Ini 1, ini 2. X-nya dari 0
sampai 1. Ini kan, ini X sama dengan 0. Ini X sama dengan ini kan ini daerah ini daerahnya. Lalu Y-nya antara 0 dan 1 juga. Berarti ini Y sama dengan 1. Itu kan dia dari sini wilayahnya. Berarti hanya yang persegi ini saja daerahnya. Kan? Lalu peluangnya peluang berapa? X kurang dari Y. Gambar dulu garis X sama dengan Y. Nah, yang diminta X kurang dari Y, berarti yang A Sebelah atas. atas. Ya, X kurang dari Y itu yang atas tuh. Ya, jadi yang irisan ketiganya ada di sebelah sini sekarang. Kembalikan Dari dari yang kelas. tadi. Nah, coba cari berapa nih? Kalau pakai integral ya. Itu kemarin pas 9 itu. Kemarin dari recordnya tuh 3 jam lalu. Oh, berarti yang hari Senin ya? Yang hari Senin bukan offline. Kelas. Atau KP jam 8 pagi, jam 7 juga. Coba. Ini kan X sama dengan Y. Ini X sama dengan 0. Ini X sama Iya, Bang. dengan 0. Tapi belum dari macet. Ya kan? Kan sampai sini ya titiknya. Yang ini X sama dengan Jatuh. 1. Jadi integral fxy dx dy. X nya batasnya dari mana? 0 sampai Iya. y nya dari 01. kalau vertikal Vertikal. ya. Masih. Batas y-nya dari berapa? X sampai 1. X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Bisa ya? Sab. Itu nanti dicari integralnya, teman-teman. Kalau nomor 2 gimana? Waduh. Itu hasilnya harusnya berapa? Kalau nggak ngitung integralnya hasilnya berapa? Setengah. Karena setengah ini kan segitiga ya. Setengah kali 1 kali setengah. Berarti itu harusnya hasilnya sama dengan setengah. Mau yang atas, mau yang bawah. Nomor berapa yang bisa?
Kalau ada batasnya seperti itu tuh, X plus Y berada di antara 1 dan 2. Caranya adalah kalian buat garis persamaan dulu, X plus Y sama dengan 1. Lalu X plus Y sama dengan 2. Nanti lihat ya, di antara dua garis itu yang mana. Kan X plus Y-nya di antara 1 dan 2. Gitu. Baru nanti digambar lagi. Dicatat dulu lah. Yang ini join PDF. Kalau di script kan tadi kalian lihat tutup mata juga bisa. Yang continue mungkin yang kalian harus banyak berlatih. Yuk. Tidak ada, oke. Kita masuk ke yang terakhir. Marginal probability distributions ya, atau fungsi peluang marginal ya, baik untuk fungsi massa peluang maupun untuk fungsi densitas marginal begitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan pengertiannya. Jadi ke azan kita dengarkan azan ya. Ini definisi untuk fungsi peluang marginal. Kalian lihat ya. Jadi kita tadi punya fungsi peluang gabungan dulu, ya kan? Dari dua buah variabel, baik discrete maupun kontinu. Sekarang kita bisa menentukan fungsi marginal bagi masing-masing variabel acaknya. Jadi kalau kita punya Y1 dan Y2, maka dari P Y1 Y2 kita bisa mencari khusus untuk Y1 dan juga untuk Y2-nya. Jadi untuk masing-masing fungsi peluangnya. Lihat, ketika kita ingin mencari fungsi peluang marginal bagi Y1, itu sama saja kita menjumlahkan ya fungsi peluang itu untuk nilainya untuk seluruh Y2. Jadi lawannya, batasnya. Nah, jadi kalau kita mau cari fungsi peluang marginal Y1, kita jumlahkan fungsi peluang gabungan dengan batasnya untuk seluruh Y2. Kalau kita mau cari fungsi peluang marginal Y2, maka batasnya untuk seluruh Y1. Kalau continue berarti hanya di ininya saja ya, sigmanya saja kita ganti jadi integral. Jadi kalau mau cari f Y1, kita integralkan fungsi densitas gabungannya terhadap Y2. Kalau mau cari fungsi densitas marginal Y2, kita integralkan fungsi densitas gabungan terhadap Y1. Nih, contohnya. Ya. Punya fungsi peluang, fungsi massa peluang gabungannya itu adalah 1/72 X tambah 2Y, dimana X-nya dari 0 sampai 3, iya. Y-nya juga sama dengan 0, 1, 2, 3. Kalau kita mau mencari PX saja ya, berarti kita jumlahkan seluruh PX-Y ini, Berarti Y. tapi dengan batasnya Y. Jadi Y-nya dari 0 sampai 3. Berarti bagaimana? Y-nya sama dengan 0, berarti PX-Y-nya jadi apa? 1/72 gitu kan? Ya. Dikali X tambah ditambah 5x plus 2. 0. 2 kali 0 gitu ya. 2 kali 0. Kita semuanya sama 1/72 depannya, ditambah Oh iya. ketika Y-nya sama dengan 1, X X plus plus 2 kali 1. gitu ya, ditambah X plus 6. di sini 1/72 dikali X ditambah X plus 2. Bu, iya X plus. Ibu, Apa? yang itu X plus 2 itu X plus 4 bu.
X plus 4 nya belum ada, Bu. Iya, Bu. Ini 1. Langsung 3. Oh. X plus 4. Aduh. X plus 2, X plus 4, X plus 6. Berarti 1 per 72 dikali 4x plus 4x ditambah. Bisa sederhana lagi? bisa 1 per per 18 X x plus plus 3 ya. 3. X-nya dari 0 sampai 3. Jadi dia akan tetap ada X-nya di sini. Karena batasnya dari batasnya yang berarti kalau PY X-nya dari 0 sampai 3 PXY berarti 1 per 72. X-nya 0 berarti 2y 2Y ditambah X-nya 1 1 plus 2y 1 plus 2Y X-nya 2 2 plus 2 plus 2Y 2y X-nya 3 2 plus 2y 2y 1 per 72 22 8y 6 ditambah 8y ditambah 8Y ditambah 6 7 ya 7 ke 6 oh 6 bisa sederhana lagi bisa apa 1 per 1 per 36 1 per 36 4y y plus 3 dengan y 0 1 2 3. mudah kan? Mudah. Mudah. Kalau continue Cari Bu. kalau continue misalnya di sini saya punya soalnya F X Y 4 per 35. Nih ada lagi X-nya 0 sampai 3 1 sampai 4. itu sampai Ngeliat buku, Bu. sama. Sama. Iya. Oh sama di situ. Oke. Ini juga ada di situ. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa, contoh aja ya. Podcastnya nggak mungkin ada di situ. Aduh. Gimana berarti efeknya? Integral. Batas Y-nya dari berapa? 1 sampai 4. Efek Y-nya 4 per 35 XY terhadap berarti jadi 4 per 35 dikali setengah XY kuadrat ya nggak? Dari 1 untuk Ya nggak? ya, Bu. Batasnya untuk Y dari 1 sampai 4. Kalau saran saya tulis ini ya. Jadi kalian tidak tertukar antara X dan Y. Jadi disubstitusikan 4 per 70 dikali X dikali 4 kuadrat dikurang. Betul kan? 4 per 70 X dikali 16 15 6 per 7. ya 6 per 7 Mana? X-nya dari 0 sampai Oh, dia 135. Kan harus kan 35 ya. Iya. kalau FY 0 sampai 3 4 per 35 XY terhadap X ya. Ini sama ya 4 per 35 dikali setengah Y X kuadrat X nya dari 0 sampai 3 jadi 4 per 70 Y kemudian X nya berarti 3 kuadrat dikurang 0 tinggal 9
9 kali 4 sederhanakan lagi 18 11 per 35. Bener gak sih B? Dia salah ini 135 beda. Oh, beda. Kalau kita punya fungsi peluang marginal, fungsi peluang bersama, mau cari marginalnya seperti ini teman-teman. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita punyanya fungsi marginal, lalu kita cari fungsi peluang bersamanya? Gimana caranya? Inilah yang dibutuhkan yang namanya bebas Aktif. stokastik. Kapan X dan Y itu disebut bebas stokastik teman-teman? Kalau misalnya ini diskrit ya, bahwa Px, Y itu sama saja dengan Px dikali Py. Begitu pula ketika kontinu Fxy itu sama dengan Fx dikali Fy. Kalau ini terpenuhi, maka X dan Y saling bebas stokastik, saling bebas variabel acak. Nanti kalian di StatMat 2 akan mempelajari metode pendugaan parameter likelihood maximum estimation. Ya, itu kalian harus mencari fungsi likelihood. Likelihood itu apa? Jadi fungsi gabungan juga seperti ini. Jadi mengalihkan antara fungsi peluang setiap contoh acak. Kalau nggak ada asumsi ini, kita kesulitan. Bayangkan tadi kita punya sebanyak nx gitu ya, x1 sampai dengan xn. Yang kita tahu kita hanya punya x di populasinya berdistribusi